Bismillahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibkan bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah di dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Selamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan yang pertama, semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan hendaknya betul-betul diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah menjalankan ibadah saum Ramadan, mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa ibadah, agar kita disiplin waktu, agar bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Dan di antara hikmahnya akan menjadikan kita sehat lahir dan batin, menjadikan kita akan tenang jika saum kita benar. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar kita diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebaikan dan keberkahan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dan kita telah memahami di dalam surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186, yaitu menjelaskan target kita menjalankan ibadah saum Ramadan yang diawali dari ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka siapa yang benar saumnya,
pastilah dia akan menggapai menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi manusia yang selalu siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu siap kapanpun dimanapun menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah target yang paling tinggi, target yang paling utama, yaitu menggapai menjadi manusia hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka Allah akan tambah berkah karunia, kata Allah. Tapi siapa yang dia kufur terhadap nikmat Allah, dia ingkar, dia berbuat kezaliman, melakukan pelanggaran, maksiat dan dosa, maka akan merugikan dirinya sendiri. Dia melupakan nikmat Allah, digolongkan dia kufur. Sungguh azab Allah itu amatlah pedih. Kemudian la'allahum yarsudun, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang terpenting adalah setelah kita menjalankan ibadah saum Ramadan adalah pentingnya kita betul-betul istiqomah. Karena hendaknya setiap muslim mukmin dia betul-betul di dalam 4 keadaan dimanapun dia berada. Yang pertama, apabila dia diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering tentang syukur kita dengar, tetapi hakikat syukur yang terkadang di antara kita belum memahami. Syukur kita meyakini semua nikmat karunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak menyebut melafaz asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita saum Ramadan, kita betul-betul berasa dan kita mampu melakukan, memperbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran wa tadabburu, dan juga salawat Nabi, mendoakan orang lain. Kemudian kita juga senang, bersemangat kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Kita mampu mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah. Tapi tentunya kebaikan-kebaikan semua yang kita lakukan jangan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga setelah Ramadan mesti kita bawa. Hakikat syukur apa? Tentunya sebagian adalah kita gunakan, yaitu nikmat karena Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Tapi hakikat syukur adalah yaitu selalu berusaha dengan ikhtiar, dengan sungguh-sungguh meningkatkan keimanan, kecintaan, ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jamaah sekalian, Allah pun berfirman yang kaitannya ayat tentang syukur, tapi jarang di antara kita memahaminya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-147, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang pertama. Dalam kita diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan, pastikan yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apabila kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, wajib kita berlaku sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Baik sabar di dalam taat ibadah kepada Allah, baik kita sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, dan juga kita sabar terhadap ujian-ujian dunia, kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Dan apalagi kematian, kehilangan dari orang yang kita cintai. As-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. As-sabru fi tarkil ma'asi wa dunub, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Dan juga as-sabru anid dunya abil musibah, sabar terhadap ujian-ujian dunia dan musibah.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Jika ini dalam kondisi peperangan, tapi tidak dalam kondisi peperangan, kita tetap harus mawas diri dari apa? Yaitu dari gangguan godaan-godaan setan yang terkutuk. Karena itu jamaah sekalian, wajib kita selalu berusaha menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Karena jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingat kesalahan dan dosa, tentunya segeralah kita mengingat Allah, beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kemaksiatan dan dosa yang selalu dilakukan akan memperkeruh hati pikiran kita, bahkan akan mengeraskan hati kita, yang naudzubillah min dzalik akhirnya susah menerima nasihat, yang akhirnya menghalalkan segala cara, yang akhirnya apa? Diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, yang akhirnya naudzubillah min dzalik pastilah akan hancur. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Adapun yang keempat adalah, inilah yang luar biasa. Apa itu? La yu'minu ahadukum. Kalian belum betul-betul dikatakan beriman kepada Allah. Iman kalian tidak akan benar-benar sempurna kecuali kalian dalam keadaan apapun, bagaimanapun, tetap selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan dalam maksiat dan dosa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita betul-betul menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, dan jangan sampai kita menyibukkan dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian juga Rasulullah SAW menyatakan, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Al-Bukhari, amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, adalah yang terus dilakukan, terus menerus, continue dengan istiqomah. Maka kebaikan yang kita lakukan jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan pun juga akan kita tingkatkan dan kita tingkatkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia pegang prinsip sampai matinya dimanapun berada, dia akan mengikuti ketentuan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai apa yang Allah cintai, dia cintai siapa yang Allah cintai, dia benci apa yang Allah benci, dia benci siapa yang Allah benci. Maka ini diantara bagian kebaikan istiqomah yang akan mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri khutbah saya ingin mengingatkan buat diri saya sendiri pribadi dan juga semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Ingat, bulan Syawal bukanlah bulan kemenangan, tapi bulan Syawal adalah bulan peningkatan dan pembuktian dari kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, jangan
kita sampai terpedaya dengan ungkapan ini bulan kemenangan, kemudian melakukan penyimpangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disukai oleh syaitan. Karena itu jangan sampai kita lakukan. Sekali lagi, bulan Syawal bukanlah bulan kemenangan, tapi bulan peningkatan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh, dan juga bulan mempertahankan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang pernah kita lakukan. Karena itu saudaraku seiman, marilah kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk umat Rasulullah seperti yang Rasul nyatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqq. Bukhari. Tidak akan pernah hilang sekelompok umat dari umatku yang senantiasa menegakkan membela yang hak. Di antara kriterianya mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Iman, akidah dan tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian mereka adalah memiliki kriteria hanya mau memakan rezeki yang halal, menolak yang haram, dan hanya mencukupkan yang halal dan menolak seberapapun yang haram. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kemudian dalam dirinya betul-betul selalu menggelora dalam jiwanya iskariman au mut syahidah, hidup mulia di bawah naungan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu, yang ada di Filistin, Suriah, Aleppo, Angola, India, Cina, Uighur, Indonesia, dimanapun berada ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik salih salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah. Ganti ya Allah, hinakan ya Allah semua pemimpin, pejabat, aparat yang berbuat kezaliman, yang telah mengkhianati, menyusahkan umat dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, karena mereka telah berbuat kezaliman. Datangkan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu. Dan datangkanlah pula kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, yang memimpin kami dengan Al-Quran dan Sunnah, yang memimpin kami dengan aturan Islam yang benar, yang memimpin kami untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semua wanita-wanita yang sholat di tempat ini ya Allah, jadikanlah semua adalah wanita-wanita yang salihah, istri yang salihah, ibu yang salihah, hamba-Mu yang salihah. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan segala keburukan dan fitnah ya Allah. Dan jadikanlah semua laki-laki yang sholat di tempat ini ya Allah, jadikanlah semua adalah laki-laki yang salih, suami yang salih, orang tua yang salih, hamba-Mu yang salih,
berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah, dan jadikanlah kami semua ya Allah yang sebagai anak putra ataupun putri, jadikanlah kami anak-anak yang baik, solih solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham Al-Quran, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasul, dan menjadi pembela Islam ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadi berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.